Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada Renungan Pagi Jumat 6 Oktober 2023. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengampuni setiap orang berdosa yang bertobat dan kembali kepadamu. Semoga kami pun dalam hidup ini memperhatikan sabda-Mu dan merasakan melimpahnya kerahiman-Mu bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kafarnaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku, dan barang siapa menolak kalian, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul Bahagia versus Kutukan. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, bacaan Injil yang baru saja kita dengar dan renungkan pagi ini, Yesus mengecam beberapa kota dengan membandingkan kota-kota tua yang ada dalam Perjanjian Lama. Untuk bisa mengerti apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada para pendengarnya, kita perlu mengetahui sejarah masing-masing kota itu. Bagi pendengar pada zaman Yesus, hal ini tidak perlu diragukan lagi dan tidak perlu dijelaskan, karena mereka hidup dalam zaman itu dan mengetahui konteks pembicaraan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, kita mendengar Yesus berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Kota Korazim dan Betsaida adalah dua kota yang menjadi tempat karya Yesus, dan di sana ia banyak melakukan mujizat. Memang dalam keempat Injil tidak ditemukan kisah tentang Korazim, tetapi menurut para ahli kitab suci, kalau Yesus menyebut kota itu berarti ia pernah bekerja di sana. Ia pernah berpastoral di sana. Sedangkan kota Betsaida, penginjil Markus dan Lukas secara eksplisit menyebut bahwa Yesus pernah bekerja di sana. Dalam Markus bab 8 ayat 22 dan Lukas bab 9 ayat 10. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, mengapa Yesus mengecam kota-kota itu? Karena orang-orang di dua kota itu tidak melihat kehadiran Yesus sebagai utusan Allah
yang mewartakan kerajaan Allah dan senantiasa menyerukan seruan tobat. Mereka melihat mujizat-mujizat yang dibuat Yesus, tetapi tidak bisa menangkap makna di balik mujizat. Singkat kata, mereka tidak mau mendengarkan ajakan Yesus untuk bertobat. Yesus membandingkan dua kota tersebut dengan kota Tirus dan Sidon, dua kota tua yang dihancurkan karena mereka tidak mau mendengarkan seruan pertobatan yang disampaikan para nabi. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, seandainya orang-orang di Tirus dan Sidon pada zaman itu melihat apa yang dilakukan Yesus di Korazim dan Betsaida, tentu mereka akan bertobat. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam Injil tadi kita juga mendengar Yesus berkata dan mengecam dan kecaman yang ditujukan kepada kota Kafarnaum. Dan engkau Kafarnaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kafarnaum adalah markas besar Yesus atau tempat utama Yesus bekerja. Artinya Yesus sering mengajar di kota itu dan membuat banyak mujizat. Menurut logika, kota itu mestinya mendapat pujian banyak orang, dinaikkan sampai ke langit. Tapi itu tidak terjadi karena orang-orang Kafarnaum juga tidak mampu melihat Yesus sebagai Mesias utusan Allah. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dari kisah kecaman Yesus ini, pesan apa yang bisa kita tangkap di depan Yesus, Mesias utusan Allah yang menyerukan pertobatan? Kita mesti memberikan tanggapan secara jelas, menerima sabda itu dan melaksanakannya atau menolaknya. Berbahagialah yang menerima Yesus dan sabdanya dengan sungguh-sungguh. Menjadi Katolik atau menjadi orang Kristen tidaklah cukup hanya dibaptis dengan air dan mendapat surat baptis. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka dari hari ke hari kita mesti melakukan pertobatan seperti yang Yesus minta kepada kita. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Dapat kita baca dalam Matius bab 5 ayat 40. Dengan demikian kita tidak akan mendapat kecaman seperti orang-orang di Korazim, orang-orang Betsaida dan Kafarnaum, melainkan akan mendapat pujian. Berbahagialah kamu karena kamu telah mendengarkan sabdaku dan melaksanakannya dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus senantiasa bukan saja menyerukan seruan tobat pada zamannya, tetapi di zaman kita pun Yesus senantiasa hadir dalam diri sesama kita, yang selalu mengajak kita untuk bertobat, berbalik dari cara hidup kita yang salah. Tapi terkadang kita seperti orang-orang Korazim dan Betsaida atau juga orang-orang Kafarnaum. Kita tidak melihat Tuhan yang hadir dalam sesama kita yang berusaha menyelamatkan kita, sehingga kita tidak mendapat celaka dalam kehidupan kita, baik ketika kita masih berada di dunia ini maupun pada akhirnya ketika kita berhadapan dengan pengadilan akhir dari Yesus, Sang Hakim yang adil. Sebagaimana Ia katakan, "Aku tidak mengenal kamu." Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali banyak mujizat terjadi di tengah-tengah kita, tapi kadang juga kita tidak menangkap makna di balik segala peristiwa hidup yang terjadi di tengah-tengah kita. Kita menganggapnya biasa-biasa saja karena hati kita seringkali menolak untuk melihat peristiwa itu sebagai peristiwa teguran dari Tuhan kepada kita. Maka hendaknya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini, kita senantiasa bersikap menanggapi dengan bukan saja percaya pada sabda-sabda Yesus, melainkan juga
menjadi pelaksana sabda, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon, semoga Engkau senantiasa menyapa kami lewat sesama, yang senantiasa menyerukan seruan tobat, sehingga kami pun dibebaskan dari kutukan sebagaimana Engkau bersabda kepada Korazim dan Betsaida. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, segala rencana, usaha dan